silakan. Oke, pertanyaan yang pertama nih dari Kak Ella. Mau bertanya dok, cara menghilangkan beruntusan dan cara mencegah biar nggak beruntusan lagi dok. Gimana nih dok? Oke, aku jawab ya. Tadi itu banyak, kayaknya ada beberapa tuh yang nanya tentang gimana sih cara beruntusan ya. Pokoknya banyak, mungkin keluhan kulitnya adalah beruntusan. Nah, jadi sebenarnya tuh beruntusan itu kadang-kadang disebabkan karena kondisi kulit kita yang kering gitu. Jadi caranya mungkin salah satunya adalah dengan minum air putih yang banyak. Terus yang kedua adalah menggunakan moisturizer. Itu sih beruntusan. Terus kemudian teman-teman juga bisa kayak perawatan mingguannya, bisa pakai sheet mask atau mungkin maskeran ya yang lebih menghidrasi, itu boleh gitu. Oke, dokter, terima kasih. Jadi teman-teman, kulit beruntusan itu karena kulitnya kering dan kurangnya minum air putih. Jadi mulai sekarang nih Kak Ella harus banyak minum air putih dan harus juga nih perawatan setiap mingguannya menggunakan sheet mask atau masker lainnya. Nah, sekarang ada dari Kak Yulia. Dok, sunscreen yang baik untuk remaja itu baiknya SPF-nya berapa ya, Dok? Oke, jadi kalau bicara sunscreen, teman-teman, itu mungkin minimal 25 ya, SPF 25. Sebenarnya bedanya sunscreen itu apa sih yang SPF-nya tinggi? Sebenarnya itu kayak range waktunya aja. Jadi kalau teman-teman pakai yang SPF 25, mungkin bisa untuk 2 jam sampai 3 jam. Sedangkan mungkin SPF-nya lebih kecil, mungkin harus lebih sering di-apply gitu. SPF 50 mungkin bisa tahan 4 jam gitu. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi yang emang range-nya yang kita nyaman ya udah sekitar 20 sampai 30 itu oke. Oke, jadinya yang lebih amannya lagi dari 25 sampai 30 ya SPF-nya ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Siti Rofida. Saya mau tanya, Dok, bagaimana cara ngilangin milia di wajah ya, Dok? Milia ya. Iya, dokter. Oke, kalau milia itu memang beda dari beruntus ya, walaupun bentuknya sama-sama kadang-kadang bumpy gitu ya. Kalau milia itu penyebabnya itu biasanya karena adanya keratinosit yang udah mati gitu. Jadi sel-sel keratin yang udah mati. Nah, dia itu kadang-kadang menumpuk dan itu bersifat genetik biasanya. Kalau kita biasanya harus penanganannya di klinik gitu dengan cara di counter gitu. Jadi nggak bisa, belum ada kayak krim atau serum atau apa yang bisa menghilangkan milia. Jadi sebaiknya harus konsul dulu ke dokternya. Tuh. Oh, oke. Jadi kalau milia itu teman-teman nggak boleh sembarangan ya, harus konsultasi ke dokter dulu nih. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Kak Melani Sari. Mau tanya, Dok, kalau di apa boleh menggunakan serum atau essence? Dan perbedaan serum sama essence itu apa ya, Dok? Terima kasih. Sorry, ini aku ulang ya, itu apa perbedaan serum dan essence ya tadi ya? Iya, kalau serum Benar. itu boleh nggak ya di usia berapa? Oke, sebenarnya teman-teman atau bahan aktif tertentu gitu ya, misalnya nih ada yang fungsinya untuk melembabkan kulit, ada yang fungsinya untuk exfoliating, ada yang buat jerawat kayak gitu ya. Nah, kalau menurutku di usia remaja itu sebenarnya yang paling pokok itu 3 tadi aja. Cuci muka, pakai moisturizer sama sunscreen. Kalau misalnya mau pakai serum sama essence sih sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang teman-teman sebenarnya kulitnya belum terlalu bermasalah kan gitu. Jadi takutnya kalau teman-teman udah banyak mencoba produk-produk gitu ya, takutnya nanti kulitnya nggak cocok, malah jadi beruntus, malah jadi jerawatan, itu lebih repot lagi gitu. Jadi kecuali memang yang kulitnya bermasalah, itu pun kalau saya masih rekomendasikan teman-teman konsul ke dokter dulu gitu. Tapi untuk kulit yang normal atau yang berminyak, yang nggak terlalu bermasalah, ya udah 3 tadi aja menurut saya sih udah cukup gitu. Oke, nah jadi kalau untuk menggunakan serum, teman-teman baiknya jika ada kulitnya bermasalah aja dan lebih disarankan lagi teman-teman harus konsul ke dokter nih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kulitnya normal cukup menggunakan 3 produk yang tadi Miss Vinita bilang ya dan Dokter Gaby bilang nih, face wash, moisturizing cream atau sunscreen. Nah, ini ada pertanyaan dari Karini. Cara menghilangkan bekas jerawat, Dok, gimana ya, Dok?
Oke, jadi bekas jerawat itu ada 2 macam ya sebenarnya, ada yang hitam atau hiperpigmentasi bekas jerawat dan ada yang bopeng-bopeng gitu ya. Tadi sekalian ada pertanyaannya juga. Nah, kalau untuk yang hitam, kehitaman atau bekas jerawat yang hiperpigmentasi tadi, itu bisa digunakan kayak, mungkin ada krim atau serum yang mengandung pemutih, maksudnya pemutih itu pencerah ya, bukan bukan pemutih gitu ya. Ada kandungan-kandungan pencerahnya gitu. Jadi dia bisa membantu untuk mempercepat hilangnya si hiperpigmentasi tadi. Nah, itu dia. Terus kemudian kalau yang bopeng-bopeng itu memang harus ke dokter. Jadi terus tadi ada yang nanya juga, itu usia berapa sih minimal untuk dilakukan derma roller untuk si bopeng-bopeng tadi? Saya nggak bisa jawab karena tergantung kulitnya dan harus konsul dulu. Jadi jangan coba-coba sendiri atau uh, ya coba-coba sendiri lah. Jadi emang harus konsul dulu karena itu bukan main-main gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang bekas jerawatnya hanya hitam-hitam aja, itu bisa coba produk-produk yang mengandung pencerah, moisturizer yang mengandung pencerah gitu. Oke, jadi teman-teman bisa nih memilih produk yang ada kandungan pencerahnya untuk menghilangkan bekas jerawat nih teman-teman. Jadi teman-teman harus rutin dan rajin ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ulul Azmi. Saya mau nanya, bagaimana cara mengatasi wajah kusam? Terima kasih. Gimana nih, Dok? Oke, wajah kusam itu biasanya ya disebabkan karena adanya sel kulit mati yang menumpuk. Jadi teman-teman, setiap bulannya itu wajah sel kulit kita itu berganti ya, berganti timbul sel kulit yang baru, yang lama mati gitu kan. Nah, kalau teman-teman rajin misalnya merawat kulitnya dengan rajin cuci muka, terus atau mingguan tuh pakai scrub gitu ya, atau pakai masker atau pakai clay mask gitu. Jadi memang kulitnya dibersihkan terus, biasanya itu pasti akan terlihat cerah. Nah, kadang-kadang kulit kusam ini adalah kulit yang memang jarang dibersihkan, jarang dirawat gitu. Atau bisa juga karena adanya penggelapan dari si melanin tadi akibat terpapar sinar matahari. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi, saran saya itu tadi jangan lupa pakai sunscreen, pakailah moisturizer, sama jangan lupa rajin mencuci atau membersihkan wajah gitu. Dan perawatan mingguannya boleh banget gitu. Oke, jadi teman-teman nih, untuk mengurangi kulit kusam, teman-teman wajib banget nih dari sekarang rajin-rajin untuk menggunakan moisturizing atau sunscreen dan rajin-rajin mencuci wajah ya teman-teman. Nah, ini ada lagi dari Karike. Mau tanya lebih baik pakai moisturizer dulu atau sunscreen dulu ya, Dok? Oke, nah biasanya sih sunscreen dulu ya. Kenapa? Karena moisturizer itu selalu bentuknya itu krim atau padat ya. Sedangkan sunscreen kan bentuknya macam-macam. Ada yang cair, atau ada yang lotion, ada yang krim juga. Intinya pemakaian skincare itu adalah dari yang cair ke yang padat gitu. Nah, jadi kalau misalnya bentuk sunscreennya lebih cair, berarti pakai sunscreen dulu. Tapi kalau misalnya dua-duanya padat, ya boleh yang mana yang lebih padat terakhir gitu. Itu aja sih. Kuncinya itu. Oke, kuncinya adalah melihat dulu nih antara moisturizer dan sunscreen mana yang lebih cair. Kalau yang lebih cair digunakan terlebih dahulu ya, Dok ya. Oke, ada dari Kak Ananda. Mau nanya, Dok, apakah boleh memakai scrub bila wajah sedang beruntusan? Dan solusi kulit sehat dari Emina, terima kasih. Nah, ini bisa dijawab oleh dokter dan Miss Vinita ya. Kayaknya ini dokter dulu nih. Untuk pemakaian scrub bila dipakai wajah yang beruntusan. Gimana, Oke. Dok? Sebenarnya gini, kalau misal beruntusannya tadi karena kering, sebaiknya sih dioptimalkan dengan moisturizer-nya dulu gitu. Nanti kalau kulitnya sudah membaik, baru boleh gunakan scrub. Kalau dari saya sih itu. Oke, jadi menggunakan moisturizer terlebih dahulu dan baru kemudian scrub. Nah, kalau dari Miss Vinita nih, solusi kulit sehat dari Emina apa nih, Miss? Kulit sehat, oke. Nah, tadi udah dibahas juga sih sebenarnya kurang lebihnya sama yang sama materi yang sudah aku sampaikan. Sebenarnya itu ada 5 tips, final tipsnya yang pertama hindari stres, terus juga rutin olahraga, terus yang ketiga itu menggunakan facial wash yang tepat, terus juga menggunakan moisturizer supaya selain kulit kita bersih, cuci muka rajin, tapi juga harus tetap kita tuh memperdulikan nih kondisi kulit itu harus tetap terhidrasi supaya tetap lembab
gitu wajahnya supaya tetap sehat. Nah, terus yang terakhir itu menjaga kebersihan wajah kita saat sebelum tidur, karena saat sebelum tidur tuh pada saat tidur itu kan kulit kita benar-benar bekerja gitu, jadi harus diperhatikan nih kebersihan kulitnya pada saat sebelum tidur gitu sih. Oke, terima kasih Miss Vinita. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yuliana. Kayaknya Miss Vinita lagi nih yang akan menjawab ya. Kenapa kulit berminyak lebih rentan berjerawat? Oh, ini dokter dulu nih, baru nanti Miss Vinita nih. Face wash apa yang cocok untuk kulit berminyak? Nah, dokter kenapa nih kulit berminyak lebih rentan berjerawat, Dok? Oke, jadi balik lagi ke penyebab jerawat dulu ya. Penyebab jerawat itu bisa jadi karena adanya penumpukan sel-sel kulit mati sehingga dia menyumbat pori-pori tadi. Kemudian adanya jerawat atau si P Bacterium acne, terus kemudian adanya kelenjar minyak yang beroperasinya lebih gitu atau minyak yang berlebih. Tadi kejawab ya, berarti kenapa? Karena salah satu faktor tadi adalah adanya banyak minyak di permukaan kulit kita. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau jerawat gimana ya? Semuanya dihilangkan kalau bisa. Jangan sampai ada jangan sampai ada bakteri dengan cara jangan pegang-pegang wajah kita ya kalau tangan kita lagi kotor gitu. Terus kemudian si minyaknya dikurangi dengan cara cuci muka gitu kan. Terus kemudian si sel-sel kulit matinya tadi juga bisa dengan mencuci wajah yang secara rutin juga bisa. Oke, nah sekarang Miss Vinita nih. Face wash apa yang cocok untuk kulit berminyak nih Miss Vinita kalau di Emina? Oke, face wash untuk kulit berminyak itu sebenarnya kalian bisa nih cari yang kandungan busanya itu lebih berlimpah, yang lebih banyak. Nah, aku bakal rekomendasiin face wash itu yang pertama ada dari Emina Bright Stuff yang for acne prone skin ya yang pertama, karena di situ emang udah teruntuk banget nih untuk kulit yang oily dan juga yang mudah berjerawat, terus sekaligus juga untuk mencerahkan. Nah, yang kedua itu kalian bisa gunain dari face wash yang Emina Bright Stuff yang terbaru yaitu Whip Face Wash. Jadi itu tuh punya kandungan busa yang lebih banyak, jadi itu bisa mengontrol minyak di dalam wajah kalian. Terus feel akhir setelah kita menggunakan facial wash itu tuh kulit kita tuh terasa lebih halus, terasa lebih lembut juga. Kalian cobain deh itu, soalnya aku juga pakainya yang Whip Face Wash gitu nih, karena kalian juga bisa lihat deh wajah aku juga emang ini agak minyakan ya, berminyak juga. Nah, itu aku gunakan facial wash yang Emina Bright Stuff yang Whip Face Wash. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa gunain nih yang Emina Face Wash yang Double Bubble. Sesuai dengan namanya Double Bubble gitu kan, busanya itu lebih 2 kali lebih banyak gitu. Nah, itu kalian bisa gunain. First, 3 rekomendasi dari aku, kalian bisa pilih salah satu dari itu. Gitu deh. Oke, terima kasih Miss Vinita. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Jessi. Saya mau tanya dok, penyebab kemerahan pada wajah kenapa ya dok? Oke, Halo, tadi penyebab kemerahan itu kan bisa, oke? Oke dok, aman. Oke, jadi karena kulit berminyak itu, Kok, kulit merah itu kan disebabkan karena dokter kulit yang kok, dok. sensitif. Ya? Suaranya Iya dok, aman kok dok suara kedengeran. Oh, oke. Tadi jadi kulit itu gimana caranya biar dia menjadi kulit yang normal gitu ya. Nah, caranya gimana? Harus banyak-banyak diberikan faktor yang mengenai hidrasi gitu. Jadi harus banyak minum, kemudian tidak memakai produk-produk yang mungkin buat kulit berminyak ya, jadi dia lebih bikin kering gitu. Jadi harus tetap pakai moisturizer yang optimal gitu. Jadi pokoknya kalau kemerahan dan itu bisa jadi lagi iritasi. Jadi harus lebih sering pakai moisturizer gitu. Yang soothing. Oke. Nah, dipastikan ya untuk teman-teman harus selalu
moisturizer nih supaya kulit teman-teman itu tidak menimbulkan kemerahan. Nah, teman-teman, aku mau ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau nanya langsung nih sama dokter. Ada nggak ya yang berani nih untuk bertanya langsung sama dokter? Ada yang berani nggak? Aku Kak, boleh? Dari Ibu Nisa? Siapa? Nama aku Monica. Ya, Kak Monica. Monica Setiardela dari kelas 12 TKP 2. Oke. Aku mau nanya nih sama dok. Kenapa ya Kak? Aduh suaranya putus. Saya mau nanya, kenapa muka saya itu kalau beruntusan itu cuma di area jidat doang gitu. Oh, oke. Gimana nih, Dok? Sekian, terima Kenapa wajah kasih. beruntusan di area dahi nih? Iya, terima kasih Kak Monica. Oke, nah jadi memang kan kulit wajah kita itu nggak bisa prediksi ya. Jadi kita maunya area ini aja atau area ini aja nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang jerawat pun gitu. Kadang ada yang timbulnya memang di area dagu terus gitu kan, ada yang di area pipi. Nah jadi sebenarnya kalau memang lagi beruntusan, coba dirawat sebagai kulit yang kering dulu gitu. Walaupun misalnya, tapi kulitku tuh berminyak, daerah T-zone itu biasanya berminyak. Iya benar, tapi bisa kering juga gitu. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang kulit kering itu menghasilkan minyak yang lebih banyak gara-gara dia itu sebenarnya butuhnya air gitu, tapi dia memberikan sinyal untuk air, tapi kan kita nggak bisa, jadi sehingga kulitnya menghasilkan minyak untuk melubrikasi face wash. Kemudian aplikasikan moisturizer di daerah yang sering beruntusan itu. Terima kasih dokter. Nah, itu sih. Oke, terima kasih Dokter Gaby. Wah, kulitnya teman-teman. nanti nggak gampang beruntusan lagi kalau udah cukup. Makasih dokter atas infonya. Iya, Oke. sama-sama. Teman-teman, kalau misalnya nih masih ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Gaby, boleh banget kunjungin Instagramnya Dokter Gaby aja ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau lebih intens bertanya nih sama Dokter Gaby nih, boleh di follow @gabypranaya. Jadi teman-teman bertanya ke Instagramnya Dokter Gaby. Nah, ini di selesai mungkin Dokter Gaby ada yang mau disampaikan sebelum Dokter Gaby berakhir? Ya, paling aku titip aja teman-teman semua bahwa kulit kita itu adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman mau nanti di make up, mungkin harus double cleansing gitu aja ya teman-teman. Terus teman-teman harus sehat. Stay di rumah aja kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Dokter Oke? Gaby, boleh kita foto bareng dulu, Dok? Stay Oh healthy. iya, jadi sebelum Dokter Gaby berakhir, kita akan foto bareng dulu nih bersama teman-teman. Yuk teman-teman yang belum on video boleh di on video. On audio on video dulu ya kameranya. Silahkan di on dulu kameranya. Oke, screen yang pertama karena ini ada 3 screen. Jadi teman-teman tetap senyum. Oke, screen yang pertama. 1, 2, 3. Oke,
sekarang screen kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, screen yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, Oke, terima terima kasih kasih Miss juga Dokter Gaby. Oke, Oke, sama-sama. Terima terima kasih kasih. Dokter Debbie atas ilmu-ilmunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Dah. Dah, Dadah. Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Gaby. Oke, nah teman-teman aku mengingatkan kembali nih ya. Teman-teman jangan lupa posting-posting kegiatan seru kita hari ini. Karena akan ada best posting loh teman-teman yang akan mendapatkan produk dari Emina. Jadi teman-teman yang belum posting-posting segera posting dan jangan lupa follow dulu Emina Kosmetik Bekasi dan di tag Emina Kosmetik Bekasi. Nah, sekarang kita akan teman-teman Mantap. Oke, Miss Halo. Gita udah jelasin tentang gamesnya belum? Belum, Miss. Enggak, dari tadi aku takutnya suara aku Silakan. nggak aman, Miss. Aman-aman kok. Lanjut aja. Oh, oke. Oke, jadi teman-teman kita akan bermain game yaitu games Kahoot. Nah, nanti gamesnya itu linknya akan di-share oleh Miss Vinita di kolom chat nih, teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja, nanti akan ada kodenya. Teman-teman bisa masukkan ke gamesnya. Nah, ketika teman-teman sudah masuk, nanti games ini mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan nih oleh Dr. Gaby dan Miss Vinita. Jadi kalau teman-teman sudah mendengarkan nih dari awal sampai akhir, pasti teman-teman lebih mudah nih jawab pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman udah masuk, nanti pertanyaannya ini akan dibacakan oleh teman-teman fokus ke handphonenya teman-teman. Cukup teman dan di situ nanti akan ada 4 warna, yaitu ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Teman bisa sesuai dengan jawaban yang tepat. Nanti misalnya bacakan pertanyaannya dan teman-teman tinggal klik yang ada di handphone teman, jawaban mana yang paling tepat. Dan ini juga berpengaruh dalam sinyal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sinyalnya harus bagus nih dan juga harus memilih jawaban yang tepat. Nah ini linknya sudah ada di kolom chat, teman-teman bisa klik linknya. Untuk kodenya berapa, Miss? Sebentar ya, aku akan share ya. Oke, nah teman-teman di sini ada yang mau datang nggak nih? Apa ada yang belum paham? Ini ada ya, teman-teman bisa masuk linknya dan jangan lupa masukkan kodenya 657. Nah, ini udah ada nih. Teman-teman nanti yang udah masuk akan ketahuan nih ada Kak Sabrina, ada Kak Yola. Games Kahoot ini.
Oke, baru 3 orang. Oke, ini baru ada 10 orang. Oh, yang lainnya nih Iya, boleh yang Miss belum Lin ya. bergabung. Oke, Miss. Oke, udah ada Kak Algi, udah ada Kak Natasha, Kak Safira. Aku mau ngingetin lagi nih sama teman-teman, jangan lupa untuk posting-posting nih keseruan kita hari ini. Jangan lupa juga follow Emina Kosmetik Bekasi dan tag Emina Kosmetik Bekasi. Misalnya mau ikutan nih, Ibu. Oke, baru 14 nih. 2 ada yang berkendala nggak ya, nggak bisa masuk? Oke, ada 16. 17. 1 menit lagi ya, teman-teman. Oke, ada 18, 19. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendengarkan materi dari Dr. Gaby dan Miss Vinita, pasti mudah banget untuk menjawab pertanyaan dari games ini. Dan akan dipilih 3 pemenang untuk mendapatkan produk Emina. Nanti produknya akan Emina kirim ke sekolah ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil di sekolah teman-teman masing-masing. Tinggal konfirmasi ke Ibu Nisa. Oke, kita mulai aja kali ya, Miss Tam. Oke, boleh kita. Jadi teman-teman boleh dipakai nanti akan bacain semua pertanyaannya. Jadi nanti tinggal pilih aja jawabannya, oke? Kita mau cuci muka dengan suhu setinggi mungkin. Biru benar, merah salah. Mencuci wajah dengan suhu setinggi mungkin benar atau salah. Biru benar, merah salah.
Oke, salah ya. Jadi nggak boleh cuci muka dengan suhu air setinggi mungkin. Karena kan nanti kepanasan tuh wajahnya. Jadi nggak boleh menggunakan produk Emina Bright Stuff. Merah mencerahkan kulit, kuning melawan polusi secara alami, biru mengurangi noda bekas jerawat, hijau semua benar. Manfaat dari menggunakan produk Emina Bright Stuff. Merah mencerahkan kulit, kuning jerawat, hijau semua benar. Oke, lanjut. Semuanya benar. Pertanyaan yang ketiga. Bright Stuff for Acne Prone Skin mengandung cinnamon bark extract untuk mengontrol minyak dan membuat kulit lebih rileks. Biru benar, merah salah. Ulang, Kak. Tadi ini udah dijelasin sama Miss Vinita ya. Bright Stuff for Acne Prone Skin mengandung cinnamon bark extract untuk membuat kulit lebih rileks. Biru benar, merah salah. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang keempat. Produk-produk Emina yang bisa digunakan setelah seharian beraktivitas kecuali merah Emina Bright Stuff Face Wash, kuning Emina, biru Emina Bright Stuff Serum, hijau Emina Bright Stuff Essence Sheet Mask. Yang dapat digunakan setelah beraktivitas kecuali face wash, merah kuning micellar water, biru serum, dan hijau sheet mask. Oke. Wah, sudah berubah ya urutannya. Benar atau salah, teknik double cleansing bisa membuat rangkaian skincare bekerja lebih maksimal. Benar atau salah? Biru benar, merah salah. Ini juga tadi sempat dijelasin sama dokter dan juga sama Miss Vinita ya, teman-teman. Oke, sip. Pertanyaan yang terakhir. Ini sebelum ke pertanyaan terakhir, siapakah pemenangnya ya? Pada tahun berapa Emina launching di Indonesia? Merah 2012, kuning 2015, biru 2013, dan hijau 2016. Tahun berapa ya Emina launching di Indonesia? Oke, ternyata cuma 3 orang yang tahu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman semuanya. Kita lihat ya. Pemenangnya adalah selamat kepada Jessie Sudarma, Amelia, dan juga Natasha Aulia. Oke, selamat ya kepada teman-teman semuanya yang menang dari games ini. Nanti teman-teman bertiga ini akan mendapatkan produk dari Emina yang bisa diambil ke sekolahnya. Jadi nanti kita akan kirim semua produknya, hadiahnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Tamara. Nah, aku mau ngucapin sekali lagi selamat untuk Kak Jessie, Kak Amelia, dan Kak Natasha yang sudah memenangkan games nih. Nah, teman-teman juga yang lain jangan berkecil hati karena kita masih banyak hadiah. Dan teman-teman jangan lupa posting-posting nih karena akan ada best posting. Nanti tim Emina akan memilih nih siapa postingan yang paling kreatif nih. Makanya teman-teman nih, yuk yang belum posting boleh posting ke Instagram. Dan kalau yang belum follow Emina, langsung aja follow Emina Kosmetik Bekasi dan jangan lupa tag Emina Kosmetik Bekasi. Nah, teman-teman, sudah berakhir nih acara kita, acara Emina Beauty Bestie Day ini, seminar kesehatan. Nah, mungkin teman-teman yang udah mendengarkan materi dari Dr. Gaby, terus juga dari Miss Vinita, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kesehariannya teman-teman. Nah, mungkin ada
sambutan dari Ibu Nisa sebelum mengakhiri acara ini, Bu? Atau dari Ibu Kotim? Mbak Nisa aja, silakan Mbak Nisa. Oke, Ibu Nisa. Sebelum kita mengakhiri sesi seminar ini, apakah ada yang disampaikan teman-teman? Ya, Mbak Gita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili sekolah, terutama terus juga teman-teman ini dari SMK Widya Nusantara. Ucapkan terima kasih banyak kepada Emina yang sudah memfasilitasi kami dengan acara seminar seperti ini, karena apalagi topiknya tentang kesehatan kulit ya, yang dimana benar-benar dibutuhkan banget sama anak-anak remaja sekarang, gitu kan, karena dengan adanya sering banyak yang di YouTube atau di Instagram kan banyak banget yang sering membahas tentang skincare, tapi mungkin anak-anak ini banyak yang bingung untuk mencari informasi tentang kesehatan kulit itu bagaimana sih gitu, karena juga mungkin kalau mau ke dokter kulit langsung juga masih segan karena mungkin terpentok masih usia sekolah gitu atau nggak berani ke dokter kulit dan segala macam gitu kan. Jadi dengan adanya seminar dari Emina ini yang langsung difasilitasi bertemu dengan dokter kulit gitu kan, tadi dengan dokter Gebi ya, lalu iya ada juga dapat informasi dari Emina tentang terkait produk-produknya juga ya, dari juga ada IMPM skincare rutin, itu sangat bermanfaat sekali untuk mungkin nggak cuma siswa aja tapi mungkin guru-gurunya juga dapat informasi lebih ya dari situ. Jadi sangat terima kasih. Ya mudah-mudahan sih mudah-mudahan nanti kita next ke depannya tetap bisa selalu bekerja sama ya Mbak Gita ya. Siap, Ibu Nisa. Ini kerjasama kita kedua ya. Tahun kemarin belum ada COVID kan kita pernah juga mengadakan, tapi langsung di sekolah gitu. Karena sekarang lagi pandemi seperti ini, alhamdulillah tetap bisa mengadakan acara walaupun virtual seperti ini gitu. Sebenarnya kemarin banyak dari guru-guru juga yang pengennya, ya kok nggak datang ke sekolah lagi gitu kan, karena pengennya datang ke sekolah. Cuman karena emang lagi keadaannya juga PPKM, jadi nggak bisa. Tapi mungkin nanti next-nya tetap bisa mengadakan acara-acara seperti ini lagi ya Mbak ya. Gitu. Oke, siap Ibu Nisa. Terima kasih banyak Mbak Gita, Mbak Tamara, Mbak Vanita ya, tadi siapa ada satu lagi? Vinita, ya. Ya, terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Tamara, ada yang ingin disampaikan nih untuk Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Nisa SMK Widya Nusantara? Oke, boleh Miss Gita. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Nisa dan juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan untuk bekerja sama dengan SMK Widya Nusantara dalam event virtual ini. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama lagi ya Ibu ya di next kesempatan atau next event gitu, supaya engagement antara SMK Widya Nusantara dan Emina tetap terjaga juga. Pokoknya mudah-mudahan seminar kesehatan kali ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya, bahkan untuk guru-gurunya juga gitu. Jadi udah tahu nih sekarang skincare tuh kayak apa, gimana sih bahayanya sinar di luar tuh kayak gimana, dan apa pentingnya menjaga kesehatan kulit. Segitu aja dari saya. Mungkin boleh ditutup aja Miss Gita. Sekali lagi terima kasih kepada SMK Widya Nusantara. Oke, terima kasih Miss Tamara. Oke Ibu Kotim, Ibu Nisa, Emina izin pamit diri. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kesehariannya teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di next event ya Ibu dan teman-teman semuanya. See you. Thank you. Nice day. Thank you so much. Have a nice day semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Emina.